Ya, teman-teman, ini hari Sabtu ya, tanggal 7 bulan 12. Kita akan update lagi punya teman-teman yang berhasil saya kumpul di kolom komentar ya. Dan teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut, ini seri ke-8 ya. Baik teman-teman, silahkan dibaca dulu bagi yang baru gabung. Sembari teman-teman membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini ya. Kita di sini sama-sama belajar, teman-teman, bukan mengajari ya, apalagi untuk menggurui jauh banget teman-teman ya. Kita di sini sama-sama belajar. Baik teman-teman, terima kasih semuanya ya. Baik yang telah nge-like, nge-subscribe, memberikan komentar, nge-share juga terima kasih. Yang telah memberikan doa juga terima kasih. Semoga doanya dikembalikan kepada teman-teman sekalian. Baik teman-teman yang telah memberikan super thank gift ya, terima kasih banget. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, langsung aja teman-teman ya, karena teman-teman kadang-kadang pinginnya langsung mulu. Baik teman-teman, kalau investasi itu jangan diambil pusing teman-teman ya, ikutin aja alurnya. Kalau teman-teman boleh di atas, ya tahu sendiri risikonya seperti apa. Ketika di bawah teman-teman mungkin agak disedukain lama, mungkin itu menjadi tantangan untuk teman-teman ya. Apabila teman-teman merasakan sudah bosan, sudah wah ini kagak naik-naik, wah ini turun terus, itu pertanda teman-teman sudah tepat berada di bursa ya, untuk melatih bagaimana teman-teman bertahan di bursa ini dalam keadaan bullish ataupun bearish. Kemarin diuji dari bulan kapan diuji nih? Nah, dari bulan Oktober tanggal 24 berakhir bulan Desember tanggal 2 ya. Selanjutnya di up ke atas. Walaupun poren masuk 2 hari, tapi 2 hari juga ada pembuangan ya. Ini menandakan mudah-mudahan si bandar lokal kita itu sanggup untuk memaaf harga ya, terutama EQ45 yang sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai ada kemajuan untuk naik ke atas ya. Baik teman-teman, selanjutnya ada teman kita yang menanyakan apa sih si kepala merah gitu kan. Nah teman-teman buka aja channel ini ya, dan ke video nih langsung ketik aja di sini teman-teman, kepala merah ya. Nah gini aja teman, cukup enter aja. Nanti di sini disuguhkan udah 2 bulan yang lalu saya bahas. Nah ini jawabannya teman-teman, apa itu si kepala merah. Si ekor hijau sama si ekor merah belum saya bahas teman-teman, mohon maaf gitu ya. Nanti teman-teman bisa dilihat aja di sini untuk jawabannya ya, semua sudah lengkap di situ. Baik teman-teman, terus ada lagi yang tunggu sebentar ya. Dan mungkin ya jangkauan channel saya mungkin masih terbatas ya, mungkin karena channel ini baru dibikin, belum 1 tahun, belum genap 1 tahun ya. Mudah-mudahan perkembangannya lebih meyakinkan lagi dan lebih memuaskan teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan ya, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar untuk teman-teman yang lainnya. Nah untuk BKSL teman-teman sudah dibahas juga ya. BKSL itu dibahas mana BKSL? Nah di sini nih teman-teman, di bagian ketiga ya, di hari Sabtu berarti. Hari Sabtu ya, tanggal 7 nih. Ada BKSL sudah dibahas. Silahkan teman-teman lihat untuk di bagian ketiganya. Dan untuk TAPG juga sudah dibahas teman-teman. TAPG di mana? TAPG. Tunggu sebentar ya. Ini TAPG udah dibahas juga teman-teman ya. Mana TAPG teh? Tunggu sebentar. Udah, ini teman-teman TAPG ini ya. Nih lupa saya. Bagian ketujuh ya, hari ini TAPG sudah dibahas ya. TAPG sudah, BKSL sudah, kepala merah sudah diinformasikan. Nah teman-teman tinggal cari aja ya, dari mulai tanggal ini bagian ke-1 mulai tanggal 6 malam, terus tanggal bagian kedua juga ini malam pas updateannya tanggal 6 hari Jumatnya, dan tanggal 7 itu untuk hari-hari Jumat ya. Mungkin nanti hari Minggu juga, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk membahas teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Ada emiten apa yang akan kita bahas? Ada Diva ya, pakai V ya, Diva. Ini hanya meminta informasi aja untuk Diva. Wow, Diva berarti target sudah terpenuhi punya saya teman-teman nih, sudah terpenuhi. Sebenarnya target yang saya capaikan sudah tercapai ya. Kita target tulis dulu deh.
targetnya sudah tercapai ya, di hari tanggal 172 ya, 172. Nah, ini sebagai ini aja teman-teman, dokumentasi aja ya. Target saya sudah terpenuhi, juga sudah terpenuhi, kita hapus dulu karena baru ada yang nanyain ya. Nah teman-teman, bagaimana selanjutnya? Perhatikan teman-teman, ini kepala merah sudah menembus juga, dan ini secara candle dulu ya. Ini tanda-tanda penurunan ada di angka 172, hati-hati. Ini udah ketemu sudah nih kenaikannya, kita hapus dulu. Penurunannya juga sudah terlampaui, kita hapus dulu. Terus kita kasih lagi untuk supportnya di 114, si ekor hijau ya, satu berapa nih, 123 lari. Terus 143. Nah itu adalah area-area penurunan yang wajib diturunkan, karena ini ada mudah-mudahan sih ditutupnya dengan candle hijau lagi, dengan satu candle hijau dari sini beres teman-teman ya. Tinggal satu penurunan aja. Nah kelanjutannya bagaimana, perhatikan teman-teman, untuk JPY ini kita harus cek untuk posisi. 3 garis ini menunjukkan posisi teman-teman ya, posisi berada di murah, tengah, atau mahal. Nah untuk 10 tahunan jangan 10 tahunan deh, 5 tahunan deh. Dalam posisi 5 tahun daripada murah banget teman, artinya masih ada kesempatan ke angka 522 ya. Apakah bisa ke sana? Ya ke 2400 aja bisa teman-teman ya. Cuman itu 2400 ketika kapan? Nah ini kan ketika listing tahun 2018 ya, ke bawahin, ke atasin, lalu dijedotan ke bawah, dan ini sudah ada sejarahnya dijedotan ke bawah ya, diinjak sampai 289 dan akhirnya di up lagi bisa ke angka 2400. Tapi teman-teman jangan terlalu ke atas dulu lah, kita targetnya aja yang terdekat dulu, mungkin bisa di area 386 kalau enggak 530 ya. Nah ini kita cek dulu untuk bandarnya dulu ya. Bandar lokal sudah mulai masuk tanggal berapa nih? Tanggal 5 Desember ya. Nah, tanggal 5 Desember pas banget tanggal 5 Desember untuk lokalnya. Kita lihat lokalnya. Ada CXA, ada YP, ada KK, ada MG, bagus teman-teman, untuk broker lokalnya bagus. Cuman tetap harus hati-hati di area 173 nya, itu adalah wajib dikunjungi karena ini gap. Dia open gap, tapi selama tidak lepas daripada MA 200 ya, kemungkinan akan up ke atas. Poin bagaimana? Poin juga sudah mulai masuk. Ini 2 hari ya. Dari tanggal 56 juga sama, kita lihat ke poren, ada AK ngambil 883, 3 terlalu besar. Kita lihat untuk grossnya, AK ternyata sampai jualan dan CC sudah jualan teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ada pungutan dari CC lagi ya, menjadikan imminent bisa ke atas lah teman-teman, karena si poren sudah keluar dan sekarang masuk lagi, artinya sudah ada akumulasi di atasnya daripada bandar lokal ataupun poren. Jadi kalau dia diturunkan sebentar sampai ke angka 172, selama dia tidak melewati AMA 200, kemungkinan akan ke atas teman-teman ya. Kita lihat untuk target selanjutnya ada di berapa ya. Kita kecilin dikit. Nah, di sini sudah terlihat jelas dan kita akan perbesar. Di sini harganya sekarang. Nah, teman-teman selanjutnya bisa ke angka ini. Nah, ini kepala merah teman-teman nih. Ini kepala merah 1 ya, di angka 237 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Sini ada gap kecil, kita ngambil yang sedangnya aja teman-teman ya. Kita ngambil yang sedang di sini, berarti ada, nah sini aja teman-teman ya. Kita ambil gapnya di sini ya. Nah di area sini 284 itu area gap. Ya mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Karena tanda-tanda kenaikannya juga sudah mulai terlihat. Di sini ada nggak kepala merah? Di sini ada kecil dikit nih. Ya, nah mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman. Itu untuk target selanjutnya. Nah apabila ada kenaikan, mungkin target-target yang disusun akan ke situ. Cuman yang paling tinggi di 400 ada nggak? Sebenarnya sini ada teman-teman, cuman jangan terlalu tinggi-tinggi dulu lah teman-teman ya. Nah mungkin di area sini teman bisa nih. Ini area untuk gap ya. Ini ada gap di sini. Kita lihat lagi ke atasnya, mudah-mudahan ada gap lebar. Dan ternyata belum ada tanda-tanda kenaikan ke atasnya. Udah sampai situ aja dulu ya. Nanti kita akan cek lagi. Sebenarnya ada teman dari sini 2425 ya. Ini 425 itu kepala merah, ini kepala merah juga. Yang mudah-mudahan sini bisa diatasi sampai sini ya 425. Tapi teman-teman jangan ke 429-nya. Turunin aja 10 tick sampai 10 sampai 5 tip ya. 5 sampai 10 tick lah untuk kenaikannya. Jadi teman-teman setiap target itu turunin seperti itu, karena kadang-kadang targetnya tersampaikan oleh
candle itu apa namanya, shadow ya, kadang-kadang sama shadow dia tercapai seperti itu. Oke, untuk DIPA seperti teman-teman, mudah-mudahan terus dilanjutkan kenaikannya. Cuman untuk penurunan juga harus tetap hati-hati. Ada IELS. Teman-teman bagi yang belum dibahas mungkin sudah saya kasih lope, berarti itu sudah ada tanda-tanda mau saya bahas ya. Nah, ini target untuk IELS penurunannya sudah tercapai ya, kita hapus dulu. Kalau sebelum teman-teman menyampaikan apa namanya, untuk pembahasan, cenderung saya tidak membahasnya teman ya. Penurunan juga sudah tercapai, sudah tersalurkan ya. Kita hapus dulu teman. Udah semuanya sudah tercapai. Jadi si ekor hijau ini semuanya sudah tercapai. Ada ekor hijau lagi di sini teman, satu nih. Nah, ini ekor hijau satu. Ini tanda-tanda ke 52 juga bisa teman-teman. Ini kalau sini sih masih dapat konfirmasi, tapi untuk ke 57-nya bisa. 57 52 ini. 52 ya. Nah, 52 hati-hati ke angka 52. Karena ini tanda-tanda penurunannya sudah terlihat jelas. Di sini lagi downtrend teman. Apakah ada tanda kenaikan? Tanda kenaikan sudah ketutup di sini teman-teman ya. Jadi kita tunggu konfirmasi dulu, walaupun di sini ada gap teman. Ini ada gap teman-teman nih. Nah, mudah-mudahan gap ini tertutup ya. Ini ada gap teman-teman. Di sini gap ya. Mudah-mudahan tertutup. Tapi yang paling jelas kepala merah ada di sini. Di sini tidak terlihat ada si kepala merah, udah tertutup semuanya. Tinggal di sini menyisakan gap. Nah, mudah-mudahan nih gap bisa dilewati juga ya. Ini area gapnya ya. Sip, kasih ke tanda. Cuman sekarang dalam posisi downtrend, jadi tetap teman-teman lebih baik teman-teman tunggu aja konfirmasi MA10-nya di bawah candle ya. Itu akan menjadi pertanda dia mau ke atas. Kalau sekarang lagi downtrend itu biarkan saja. Terus untuk bandar foreign, bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sudah akumulasi sejak tanggal 3 Desember. 3 Desember ada DR, ada YP, ada MG teman-teman. Ini broker bagus semua, BQ, YB, LS, IP juga sudah akumulasi lagi. Artinya ini lagi diakumulasi sama bandar bagus untuk lokalnya. Cuman untuk foreign sementara ini lagi jualan dulu ya. Kembali ngambil, sekarang jualan lagi. Dan ini cenderung kosong. Artinya kalau kosong seperti ini mereka cenderung tidak melakukan aksi apa-apa. Jadi nunggu untuk bandar foreign juga ngambil secara signifikan ya, seperti halnya di sini dia telah ada transaksi tiap harinya baik jual ataupun beli, mungkin itu menjadi pendorong ya untuk si IELS ke lebih atas lagi. Target ketiga saya di 1119 ini belum tercapai, mudah-mudahan bisa tercapai ya teman-teman untuk IELS ini ya. Cenderung kenaikannya ada, cuma tinggal tunggu konfirmasi aja. MA10 di bawah candle itu mungkin akan tanda-tanda ke atas ya teman-teman. Jangan lupa ini adalah saham gocapan, suatu saat dia akan gagal gocap dan mungkin akan ditidurkan ataupun diangkat lagi. Nanti kita lihat ke depannya, karena tanda-tanda ke-52-nya sudah terlihat ya. Itu catatan dari saya. Terus ada TMPO. Kalau saya lihat naik tinggi TMPO ya. TMPO apa ini? TMPO target penurunan sudah tercapai teman-teman, lihat nih. Berarti udah lama teman-teman nggak suruh ngebahas TMPO nih, udah tercapai. Ada berapa lagi penurunannya? Ada sekitar 90 sama angka 68. Apakah naik sekarang? Bagaimana yang sekarang? Sekarang itu masih dalam posisi pembuangan. Perhatikan teman, pembuangan sangat masif dan aktif ya. Artinya tunggu aja konfirmasi dari ini. Mungkin kayak kenaikan sementara ini teman. Hati-hati dengan seperti ini, walaupun banyak volumenya gede, tapi kadang-kadang ini kenaikan sementara. Karena apa? Bandar lokalnya cenderung dia ngebuang. Nah, bandar foreign sudah masuk teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan besok ada kalau mau scalpingan aja lah ya, jangan sampai teman-teman disewingkan, nanti teman-teman tersangkut di harga sekarang gitu ya. Di sini kita lihat untuk foreignnya ada siapa? Ada AK yang masuk 13 juta sedikit teman-teman ya. Sisa doang, jangan-jangan sisa doang nih. Oh, dia ngambil bulat 830, tapi yang DH yang jualan ya ambil 1,6 juta 1,6 ribu lot, jual 1,3, artinya sisa daripada si DH ini ya. Tapi si akan ngambil bulat. Nah, mudah-mudahan manfaatnya dia si akan untuk scalpingan aja ya. Kalau tanda-tanda kenaikan sudah ada terlihat 185, 211, terus 228 sampai terakhir 239. Itulah area-area kenaikan. Kita lihat untuk tempo bagaimana posisinya TMPO. TMPO ini untuk 10 tahunan dalam posisi murah, tidak terlalu mahal banget ya, setengahnya itu kemarin di 266 tapi belum terlewati ya.
Jadi tanda akan ke atas ada, cuma jangan tinggi-tinggi lah teman-teman. Kesini aja lah nanti ke 271 nya ya. Kalau mau teman-teman, kita lihat 3 tahunan dalam posisi murah teman-teman, lagi menuju ke arah ke tengahnya ya. Mudah-mudahan ini sebagai tanda ke atas ya, mudah-mudahan. Cuman saya pikir sih lebih baik teman-teman hati-hati aja karena bandar lokal cenderung ngebuang ya. Mungkin ini adalah kenaikan sementara, kadang-kadang kalau kenaikan sementara seperti ini. Tetapi kalau dia mengandalkan si kepala merah ada di atas lagi teman-teman ke bawah, contohnya nih besok kalau candlenya sama ya, nah, terus dia ke bawah merah, pembukaannya besok 164 contohnya, terus dia diturunin ke bawah, nah itu kan jadi si kepala kembar, artinya mau turun. Nah apabila ada si kepala merahnya, jadi open gap sekarang 164, mungkin 165 atau enggak 166, tapi di ke bawah, nah itu tanda-tanda kenaikannya. Artinya dia akan ke bawah dulu, tapi tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Ya. Tapi kalau diisi kepala kembarin dia cenderung akan ke bawah. Tapi kalau dia hijau ya lanjutin aja gitu kan. Mudah-mudahan si bandar lokalnya mau ngikutin candle ini gitu ya. Tapi berdasarkan sejarahnya ketika dia ada penurunan dari sini teng ya. Tapi kalau dari sejarahnya dari sideways dia langsung naik ke atas. Nah seperti teman-teman, ini si kepala merah teman-teman. Suatu saat dia seperti ini, nanti dia akan bawa ke atas lagi. Yang mudah-mudahan ini ada taikan kedua, mungkin bisa sampai ke angka 183 aja gitu ya, jangan terlalu tinggi-tinggi dulu gitu ya. Cuman catatan dari saya, walaupun ada seperti ini bandar lokalnya ngejual, cuman bandar foreign masuk itu masih dikit. Nah mudah-mudahan besok ada pertanda, kita cari tanda-tanda dulu teman-teman untuk MPO ini karena naiknya sudah lumayan ya. Pinginnya kan seperti ini kan ke atas gitu kan, cuman kan mereka sideways lama, teman perhatikan nih lama. Cuman kecenderungan ketika ada sideways naik sebentar, kalau terjadi si kepala kembar ini teman-teman kecenderungan turun. Jadi ini hati-hati aja ya teman-teman, karena saya punya support di angka 90-nya ya, sama 66 nih. 66 lah support yang harus dikunjungin. Ini adalah si ekor hijau ya, adalah harus keturunan ada. Ini soalnya ini harga memang sudah di angka di atas MA ya, cuman si candlenya belum kan, siapa tahu dia ke bawahin lagi. Tapi kalau dia ngegantung, nah kemungkinan ke atasnya ada. Dan besok lihat apakah bandar lokal itu akumulasi atau tidak. Di sini terlihat jelas siapa yang akumulasi lagi. Nanti perhatikan ada YP, PDG, REP ini akumulasi lagi atau tidak. Soalnya teman-teman kita sudah pada bagus ya, dia keluar, dia harga tinggi udah keluar. Keren teman-teman kita sudah pada keren. Jangan sampai teman-teman kita wah mau naik lagi, jangan teman-teman. Lebih baik kalau sudah untung udah jual aja. Itu lebih baik teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk TMPO seperti itu ya. Ada lagi ADMR. Jadi jangan tanya besok naik atau tidak teman-teman, karena saya bukan dukun ya. Kalau dukun, wah besok agak naikkan, gak mungkin teman saya berkata gitu. Saya tidak akan melampaui Tuhan teman-teman ya. Tidak akan melampaui Tuhan, tidak akan melampaui bandar. Kenapa? Bandar itu sekali lebih cerdas daripada retail teman. Ingat ya. ADMR teman, ADMR tanda-tanda kenaikan sudah ditembus sama candle merah ya. Harus saya cabut di sini. Nah, dia tapi menimbulkan tanda kenaikan baru, artinya ini peak, dia mau ke atas ya. Cuman tanda-tanda penurunan sudah ada. Nih ada si ekor, maaf ini si ekor. Kita bikin gap aja di sini ya. Nah, ini ada gap 2 nih. Ini tanda-tanda penurunan, teman-teman hati-hati aja ada penurunan. Cuman saya ingatkan lagi, ketika dia mau uptrend, ada tanda-tanda seperti ini, lupakan dulu teman-teman, lupakan dulu, ikutinnya jalur uptrendnya dulu. Nanti ini ketika ada putar baliknya mungkin itu akan menjadi pertanda dia akan turun ke sini nih. 1225 ya. Jadi pertanda penurunannya di 1254, di 1281 sama yang paling bawahnya 128, 127 ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada. Artinya teman-teman kalau mau naik ya silahkan naik gitu, karena tanda-tanda kenaikan sudah ada. Apabila dibawa turun sampai ke angka sini, malah ke angka sini cenderung baik-baik saja teman-teman, karena untuk menutupi dulu gapnya biar dia enak gitu. Walaupun turun sampai sini nggak jadi masalah selama MA 10-nya berada di bawah candle, artinya masih akan uptrend. Mudah-mudahan bisa nembus MA 200-nya teman-teman ya. Karena kecenderungan mereka punya sejarah seperti ini. Lihat, sejarah itu gap baru naik ke atas ya. Makanya saya bilang kalau dia turun dulu sedikit aja seperti halnya di sini teman, sejarahnya nih. Si kepala merah kan sedikit ya, turunnya dikit untuk menurunkan tensi, nggak jadi masalah selama tidak jebol 1280-an ya. Mungkin dia akan ke atas. Dan pertanda kenaikan ke atasnya ada apa? Si bandar foreign cenderung dia ngambil datar. Ketika penurunan kini dia tidak menjual secara signifikan, tapi cenderung dia ngambil dikit-dikit, ngeluarin dikit-dikit, tapi cenderung berada di atas. Bandar foreign juga sama teman-teman, untuk bandar foreign emat, bandar lokal juga sama. Bandar lokal cenderung dia datar dan ada melakukan penjualan tapi sedikit,
Tapi beberapa hari terakhir ini, 2 hari terakhir ini dia ngambil. Perhatikan 2 hari terakhir dia ngambil ya. Adanya candle hijau 2 kali, kita cek dari tanggal 5 dan 6. Siapa bandar lokalnya yang ngambil? Ada OD, ada XA, ada YU, ya ada NI. Kemungkinan nempel di OD ataupun di YU teman-teman, atau kan di BF sama di BQ ya. Ini adalah sekitar 14 ribuan, berarti lumayan juga ya. Nah ini teman-teman XA ya bisa jadi dia juga, tapi saya tidak yakin XA sebagai bandar gitu kan. Tapi kalau OD, YU, BF atau NI atau BQ kadang-kadang suka DP sama bandar. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada, tapi tanda-tanda penurunan juga nanti kalau putar baliknya sudah saya kasih tahu di sini ya. Nanti semuanya kalau ada yang melewati hal-hal seperti ini tolong kasih kabar saya. Oke teman-teman, untuk poren sementara masih ada jualan sedikit ya, tapi dia masih banyak kok barang teman-teman. Saat poren itu hijaunya lebih banyak daripada merahnya, artinya walaupun setiap penurunan dia ada pengambilan. Oke, targetnya di tanggal 29.08 belum tercapai di 1.600. Ini untuk harga wajarnya 2.900, untuk kuartal 2-nya 2.600, untuk kuartal 3 artinya ada penurunan secara kinerja ya untuk LK-nya. Lebih baik teman-teman saya juga menarikkan ke 1.600 itu di bawah harga rata-rata atau harga wajarnya si emiten ADMR ini. Oke. Untuk ADMR seperti itu ya, tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada ya, apalagi sekarang Adaro sudah mulai ada kenaikan ya teman-teman, apalagi yang barang baru ya AAD itu lagi diperebutkan tuh teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk ADMR seperti itu ya, tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi, cuman poren cenderung ngejual tapi sedikit-sedikit, tapi bandar poren cenderung banyak, masih banyak teman-teman. Jadi ini kondisinya masih murah teman-teman. Kita lihat ADMR berdasarkan untuk garis 3 ya. Garis 3 kita lihat. Nah garis 3 itu dia cenderung lama 10 tahunan deh, tanggung deh biar tahu. Nah ini dari harga bawah ke atasin, terus di kebawahin lagi kan dia cenderung ke harga murahnya. Nah dia pernah di harga murah teman-teman 916 ya, bahkan bisa turun ke angka 800-an. Apakah ini bisa ke sana? Kemungkinan ini udah tiga bukit, tidak bisa melawan ke sana, tidak bisa menuju ke atas ya, cenderung dia ada support di angka 1000 juga teman-teman ada ya. Cuma kalau sekarang kan lagi agak kenaik dikit ya, kemungkinan naiknya ada teman-teman. Kalau dia isinya turun sedikit wajar lah untuk koreksi dulu selagi MA 10-nya tidak kejebol ataupun si ini nih si bandar lokal terus akumulasi sembari naikin harga ya, akan cenderung lebih baik lagi kita masuk. Ini belinya dari bawah ya gitu kan, cenderung dia memaaf harganya dari bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si bandar lokal perhatikan ngambil dari sini nih, ngambil ngebuang tapi cenderung dia tidak terlalu jatuh ke bawah, artinya dia jualan dikit-dikit di sini ya. Sama dengan poren juga sama, dia ambil dari bawah. Kalau bandar poren mah istilahnya ngambilnya terus-terusan, bandar lokal cenderung dia pernah jualan dulu, ketika saya jualan dulu nih baru dia ngambil lagi, setelah punya duit baru dia ngambil. Tapi kalau poren cenderung ngambil terus, malahan buangnya sembari nurunin, buang dikit-dikit cuman tidak terlalu signifikan pembuangan. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman ya, ada MR seperti itu. Lanjut ada ENRG. ENRG masih dalam keadaan downtrend, dan garis yang saya gariskan sudah tertembus, artinya sudah harus diputus. Nah teman-teman, ini sudah kuat tahanan di sini ya, udah kuat tahanan di sini, cuma dalam posisi downtrend aja, biarkan aja kalau downtrend teman-teman, jangan memaksakan diri ya teman-teman, karena terlihat di sini bandar lokal atau lagi jualan. Perhatikan dia bandar poren jualan terus, lokal juga sama, ngambil sedikit ngambil, ketika naikin ngambil, tapi ketika penurunan juga ikut nurunin ya, artinya ini sama-sama untuk diturunkan ya. Jadi MA10 nya nanti perhatikan aja, MA10 yang biru ini nih settingan, saya lihat aja di video saya ada cara nyeting untuk MA10, dan semua broker biasa kalau MA10 masih ada teman-teman ya. Nanti MA10 nya di bawah candle mungkin itu akan menjadi pertanda dia mau ke atas. Kalau sekarang tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas di sini, satu ya, sudah muncul lagi nih area untuk tanda kenaikannya, juga sudah ada kenaikannya di angka 265 sama di angka 252. Tunggu konfirmasi dari MA10 nya di bawah candle. Kita lihat untuk ENRG ini posisinya ENRG malam minggu teman-teman, ENRG dalam 10 tahun dalam posisi murah teman-teman, murah. Dia tidak sempat, tidak mau ke harga tengahnya teman-teman. Ini punya kesempatan ke harga tengah, jangan ke harga tinggi lah teman, harga tengah aja dia. Di angka 537 sudah luar biasa ya.
kecenderungan dia datarnya lama, lihat datarnya lama, di harga bawah aja di angka 54 aja lama, terus naikin dikit, lama lagi didatarkan, naik dikit, agak lumayan lama, sideway panjang, sideway lebar sebenarnya. Sideway-nya dari tahun berapa nih? Dari tahun 2023 ya, sideway lebar. Nah, ada kecenderungan kenaikan ke atas. Jadi kemungkinan ke atasnya ada untuk ENRG ini ya. Nah, kalau sekarang lagi downtrend, biarkan aja downtrend teman-teman ya. Nanti juga kalau mau pantulan, perhatikan aja EMA 10-nya. Tapi sekarang itu dalam posisi murah dan selalu dijual murah teman-teman ya, di bawah harga tengahnya. Lihat untuk 1 tahunan. 1 tahunan juga dalam posisi sedikit agak mahal sih teman-teman untuk 1 tahun, cuman mudah-mudahan dipantulkan di harga tengahnya, karena setiap dia beberapa kali menyentuh harga tengah ke bawah, dan ini adalah kalinya berhasil dia ke harga tengah dan terus ke atas, terus mudah-mudahan dipantulkan di harga tengah ini ya. Oke teman-teman, untuk ENG seperti itu ya. Jadi ini lagi dibuang dulu sama bandar lokal dan foreign, jadi cenderung hati-hati. Kemungkinan turunnya ada teman-teman, bisa ke angka 221 ataupun ke angka 214-nya. Nah, ini the gap yang harus terpenuhi. Ini PR yang harus dikerjakan. Beda dengan yang seperti ini mah mau turun nggak juga nggak jadi masalah teman. Tapi kalau ini wajib untuk diturunkan. Ya, di situ juga ada tanda-tanda kewajibannya ya. Jadi teman-teman kalau lagi turun jangan memaksakan diri untuk membeli, karena sebagai retail tidak bisa memaaf harga ya. Kita hanya mampunya membeli, mengaverage dan menjual. Kalau bandar membeli, memarkup dan menjual, itu bedanya sama bandar teman-teman. Dan ingat, bandar itu punya 10 kali lipat langkahnya, itu lebih daripada kita. Kita bisa analisa ternyata model di sini teman-teman nih. Nah, model di sini kan udah mau ke atas nih kan. Udah kalau pakai EMA ini udah masuk teman-teman. Cuma kalau saya pakai MA lebih telat, ini kan nggak masuk teman-teman, nggak masuk kriteria untuk pembelian gitu kan. Mungkin di sini, nah di sini juga udah masuk. Nah cuman saya lihat lagi ternyata si MA10-nya lagi menuju ke bawah nih. Ini lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Tidak menuju ke atas tidak mencak. Kalau ini udah mencuat nih. Cuman si MA10-nya belum di bawah candle. Nah, nih kalau yang sudah di bawah candle seperti ini teman nih. Di bawah candle ya. Yang bisa ngambil di arah sini kan udah keluar ke atas, ataupun di angka sini bisa teman diturunkan ke bawah lagi tapi ke atas. Tapi SMA sebelumnya sudah mulai menuju ke atas teman-teman ya. Terus penguatan dari bandar lokal juga ada, foreign juga ada, artinya tanda-tanda kenaikan ke atas sudah memenuhi syarat ya. Smart money sudah masuk, bandar lokal sudah masuk, bandar foreign sudah masuk, jadi ke atas. Kalau ini tanda-tanda kenaikan belum ada, karena apa, si bandar foreign sama bandar lokal masih jualan teman-teman ya. Ini juga lagi menuju ke bawah, si bandar lokal juga sama bandar foreign lagi menuju ke bawah. Lanjut, ada HRTA ya. Nah, HRT sudah mendekati, ini udah banyak yang terlewati tapi nggak ada yang ngasih tahu nih. Gimana teman-teman ini? Udah pada cut loss apa? Kita hapus dulu ya. Tanda-tanda kenaikan. Nah, kalau tanda-tanda kenaikannya belum ya teman-teman ya. Nah, ini sudah bagus teman-teman, untuk yang lain sudah bagus. Jadi ini bukan support yang pingin saya tandain ya, biarkan aja di sini. Nah, ini untuk support yang harus dikunjungi adalah 3340. Tapi ini masih menuju ke bawah ya. Ya, masih menuju ke bawah. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada di sini teman-teman. Perhatikan. Ini adalah si kepala merah teman-teman nih. Tanda-tanda kenaikan 1 2 3 nih, tanda-tanda kenaikan 4 di angka 4487, terus di angka 402, di angka 387 sama di angka 382, dan terakhir ada tanda-tanda kenaikan di angka 370 ya. Ini target kenaikan yang kedua di tanggal 17 bulan 11 490. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. HRTA, coba lihat HRTA. HRTA dalam 1 tahun lagi posisi murah dan cenderung lagi mudah mantul daripada harga murahnya. 5 tahunan dalam posisi mahal teman-teman. Untuk 5 tahun lagi posisi mahal, tapi cenderung dia dijual di harga mahal teman-teman ya. 342 adalah sebagai supportnya. 10 tahunan juga sama, lagi dijual di harga mahal teman-teman. Jadi target teman-teman jangan jauh-jauh kamu ke 489. Saya juga hanya menarik ke 490 aja teman-teman. Di sini ada si kepala merah. Nah, mudah-mudahan bisa ketembus ke situ ya, mudah-mudahan. Kemarin itu harga tertingginya di sini teman-teman di 574. 574. Mana di sini berarti ya? Tahun berapa 574 teman-teman? Nah,
Nah ini nih 574 nih. Nah di sebelah nah sini. Jauh banget ya. Nah nih 574 nih bisa. 583 nih, 579 ya. Ini adalah target kenaikan yang sangat bagus teman ke situ ya. Apakah bisa ke sana? Bisa jadi ke sana teman-teman. Karena kalau bandarnya mau bisa aja ke sana, cuman jangan tinggi-tinggi dulu lah. Kapasitasnya ke sini aja dulu lah ya. Mudah-mudahan si harta ini bisa ke arah situ ya. Dan perhatikan Smart Money sudah kencang banget 3 hari ini. Ini Smart Money udah kencang banget. Terus di bandar lokal juga sudah, bandar foreign juga sudah masuk 37 juta ya. Sudah masuk juga nih sebenarnya foreign. Kita perhatikan bandar foreign siapa. Ada CC teman-teman ngambil 2100. Kita geroskan ngambil bulat enggak? Oh ngambil sambil jualan cuma sedikit. ZP jualan, BK ngambil bulat, AK jualannya. Tapi yang paling besar ada CC ya. Bagus teman-teman. Mudah-mudahan CC bisa nahan lah, bisa ngambil barang dari bawah ya. Bandar lokal juga sudah mulai masuk sekitar 611 lot ya. Nah mungkin bisa di menembok di CC, di NI, di OD, di kalau X enggak. Mungkin bisa menembok di EP, kalau enggak di OD, kalau enggak di NI ya. Ini tergantung karena baru sedikit ngambil ya teman-teman, tidak signifikan ya. Nah mudah-mudahan dengan masuknya walaupun sedikit tapi sudah masuk, Smart Money juga sudah mulai masuk. Mudah-mudahan bisa break ya ke angka yang sekarang nih di 370-nya bisa ke angka 382. Mudah-mudahan bisa ke arah situ dan menjadikan harta ini emang dia jualan seperti yang saya bilang, jualannya di atas teman-teman. Jualnya di harga mahal sejak tahun 2023 Desember, juga lagi di bawah, Desember lagi di bawah teman-teman. Nah dia mulai diangkat lagi bulan April teman, April itu sudah diangkat ya. Nah mudah-mudahan sini Desember ini bisa diangkat lagi, mudah karena dia 2 kali ngangkat kan. Bulan apa lagi, bulan Juli juga diangkat ya. Mudah-mudahan seperti yang diinginkan. Oke teman-teman, untuk HRTA seperti itu. Dan kita akhiri untuk bagian ke-8-nya. Kita akan sambung pagi lagi ya, soalnya sudah kemalaman. Dan thank you terus, bye bye, ciao ya.